Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pembelajaran PAI SMA di kelas 10 pada bab 8 dengan judul materi Sayang, Patuh, dan Hormat kepada Orang Tua dan Guru. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak ibu semua, seperti biasa sebelum kita memulai proses pembelajaran, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Untuk pertemuan pada minggu ini, kita masih membahas materi yang sama dengan materi pada pertemuan sebelumnya, masih berkaitan dengan sayang, patuh, dan hormat terhadap orang tua dan guru. Namun bedanya, jika pada pertemuan sebelumnya, anak-anak ibu fokus untuk menghafal ayat-ayat yang ada pada materi tersebut. Nah, pada pertemuan kali ini, kita lebih ke menganalisis hal-hal apa saja yang dapat kita ambil, hal apa saja yang dapat kita pelajari dari materi sayang, patuh, dan hormat terhadap orang tua dan guru ini. Kemudian agar anak-anak ibu tidak lupa, pada materi ini kita ada 3 ayat yang berhubungan, kemudian ada 1 hadis juga. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 83, kemudian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23-24, kemudian Surah Al-Ankabut ayat 28, dan yang terakhir hadis riwayat Baihaqi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, Ibu ingin mendengar salah satu dari anak Ibu kelas 10A untuk menghafalkan Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24-nya pada Ibu. Ibu mau Jumiati, coba tolong Jumi hafalkan kembali Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan 24-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih untuk Jumiati yang sudah bersedia untuk menghafalkan kembali Al-Quran Surah Al-Isra-nya. Nah, anak-anak ibu semua, untuk mengingatkan kembali lagi, Quran Surah Al-Isra ayat 23-24 tadi adalah ayat yang berhubungan tentang berbakti kepada kedua orang tua atau disebut dengan birrul walidain. Nah, apa itu birrul walidain, Bu? Birrul walidain itu adalah hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh setiap anak, sepanjang keduanya tidak memerintahkan atau menganjurkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Bahkan, seorang anak tetap harus berbakti meskipun orang tuanya kafir atau musyrik. Nah, untuk hal ini tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya di dalam surah Luqman ayat 15 mengatakan artinya seperti ini. Jika keduanya, ibu bapakmu, memaksamu supaya engkau musyrik, menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak ketahui,
maka janganlah engkau mengikuti keduanya, dan bergaulah dengan keduanya di dunia dengan baik. Artinya apa? Allah menganjurkan kepada kita untuk tetap patuh dan hormat kepada orang tua walau bagaimanapun keadaannya. Hal yang dapat dilakukan jika orang tua telah tiada, yang pertama adalah melaksanakan wasiat dan menyelesaikan hak yang ditinggalkannya, seperti hutang atau perjanjian dengan orang lain yang masih hidup. Kemudian yang kedua, menyambung tali silaturahim kepada kerabat dan teman-teman terdekatnya, atau memuliakan teman-teman kedua orang tua. Sehingga jangan sampai ketika orang tua kita telah tiada, maka hubungan silaturahmi kita kepada kerabat-kerabat beliau juga putus. Nah, itu sangat tidak diharapkan. Kemudian yang ketiga, melanjutkan cita-cita luhur yang dirintisnya atau menempati janji kedua ibu bapak. Nah, yang keempat, mendoakan ayah ibu yang telah tiada dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa mereka. Sebagaimana kita ketahui, dalam sebuah hadis juga dikatakan, amalan yang tidak akan pernah putus salah satunya adalah doa anak yang soleh dan soleha untuk kedua orang tuanya. Kemudian kita beralih ke guru. Perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru, yang pertama adalah mengucapkan salam dan mencium tangannya jika bertemu. Jadi nih, misal jika anak-anak ibu datang ke sekolah pagi-pagi di depan gerbang, kemudian bertemu dengan ibu bapak guru, tidak ada salahnya anak-anak ibu mengucapkan salam, assalamualaikum pak, kemudian mencium tangan bapak dan ibu guru. Kemudian yang kedua, mendengarkan pelajaran yang sedang diberikannya dengan penuh hormat. Kemudian yang ketiga, jujur dan terbuka dalam berbicara kepadanya. Artinya, tidak ada kebohongan. Kemudian yang keempat, mengamalkan ilmu dan membaginya kepada orang lain. Kemudian yang kelima, tidak melawan, menipu, dan membuka rahasia guru. Dan yang terakhir, menunjukkan rasa berterima kasih terhadap ajaran guru. Kemudian melalui itulah kita seharusnya mengetahui apa yang benar-benar harus dilakukan dan dihindari. Oke, untuk materi dicukupkan sampai di sini. Kemudian untuk selanjutnya, anak-anak ibu silakan membentuk kelompok yang sebelumnya telah kita bagi. Jadi setiap orang silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, semuanya telah bergabung dengan kelompoknya. Nah, selanjutnya di sini ada 2 kasus. Kasusnya masih berkisar tentang orang tua dan guru. Kasus yang pertama adalah anak durhaka siram ibu kandung dengan air mendidih. Dan kasus yang kedua adalah bertindak tegas, 5 guru ini malah dipenjara karena kasus sepele. Nah, jadi tugas anak-anak ibu beserta kelompoknya adalah menganalisis kedua gambar ini, kemudian tentukan permasalahan yang terjadi, serta kira-kira apa sih solusi yang dapat dilakukan. Ini yang pertama. Kemudian, untuk yang kedua, seperti yang telah ibu katakan tadi, kita akan melakukan survei pada materi kali ini. Di sini nanti setiap anak-anak ibu akan mengisi kuesioner yang akan ibu berikan. Silakan diisi dengan sejujur-jujurnya dan dengan sebenar-benarnya. Setelah ini nanti kuesionernya akan dikumpulkan kembali kepada ibu. Oke, jadi tugasnya ada 2. Yang pertama adalah menganalisis. Menganalisis adalah tugas per kelompok, sedangkan mengisi kuesioner adalah tugas individu. Oke, setelah ini bisa bersiap-siap untuk memulai mengerjakan analisis dan kuesionernya. Alhamdulillah, untuk analisis telah selesai dilakukan dan Masya Allah sekali hasil analisis yang setiap kelompok berikan sangat baik dan argumen-argumen yang diberikan juga berhubungan dengan materi yang kita sampaikan pada pertemuan kali ini berkaitan tentang guru dan orang tua. Kemudian untuk kuesionernya walaupun tidak 100% namun sudah 70%. Kelas ini dikatakan bisa
tunduk, patuh, dan sayang kepada orang tua dan guru. Harapan ibu ke depannya, anak-anak ibu semua bisa terus lebih memperbaiki diri, menjadi anak yang lebih berbakti kepada kedua orang tua, begitu juga dengan guru. Dan setelah pembelajaran ini, anak-anak ibu juga tahu bagaimana memposisikan dirinya sebagai seorang anak yang soleh dan soleha, dan seorang murid yang baik dan patuh kepada gurunya. Nah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Berhubung jam pelajaran juga sudah habis, sampai bertemu pada materi selanjutnya. Jangan lupa bukunya dibaca di rumah, begitu juga dengan hafalannya diulang juga di rumah. Alangkah lebih baiknya lagi jika hafalannya dipakai saat melaksanakan sholat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.